ini saya mau menyampaikan yang sering kali terjadi bentuk murojaah di kelas-kelas kita ini. Yang pertama, seringkali murojaah itu ada murojaah suka-suka. Kita ulang lagi. Ada ustadz-ustadzah yang ngajarnya itu murojaahnya suka-suka. Hari ini moodnya itu Quraisy. Anak-anak baik anak-anak, sebelum kita menambah surat Al-Qari'ah ya, murojaah surat Quraisy. Bila sedang senang Quraisy. Besok entah kenapa ya, mood ini kok larinya ke Al-Kafirun. Baik Al-Kafirun anak untung anak-anak gak protes. Ustazah kemarin Quraisy sekarang Kafirun ya, Ustazah sedang pengen itu. Nah itu. Bahaya tuh. Kalau di Madiun nggak ada. Nggak ada bedanya. Nggak ada. Nggak ada Quraisy ya. Nggak ada. Itu ada murojaah suka. Ada lagi yang paling celaka. Murojaah modus. You know murojaah modus? Apa kira-kira coba murojaah modus? Sebelum pramunakosha. Bukan. Itu terlalu tinggi. Sebelum pramunakosha, kedukuran bisa. Nah, lali target itu kan murojaah lali. Itu murojaah lali. Itu dia menyesuaikan dengan targetnya. Itu bukan? Oke. Mau saya target cek rapi Pak Tarois. Oke. Nek modus itu gini. Berarti dari bawah ke atas. Ustadz Baihaqi sedang ingin enggak lancar at-takwir. Pengen ngelancarin at-takwir. Siapa yang jadi korban? Ustadz kan tak tanya tadi. Nasi daria itu tadi loh. Ada kesengajaan untuk menghafal? Enggak kan? Yang dilakukan apa? Dengar tok kan? Siapa yang jadi modus? Anaknya, korbannya. Baik anak-anak, saya lihat kalian enggak lancar at-takwir. Ya kita murojaah lagi at-takwir. Padahal siapa yang enggak lancar? Modelmu bubu. Untung nggak ditanya balik. Kalau kita nggak lancar coba ibu dulu. Untung nggak gitu ya. Awalnya gimana? Awalnya gimana dulu nggak apal pisan ya cocok. Soalnya bulat atau Lah berhubung ustazahnya bulat surat al-jin, anak-anak saya lihat kalian tuh al-jin gimana sih gitu. Atau nggak gitu. Baik anak-anak kemarin alhamdulillah sudah mulai lancar, tapi gurunya nggak lancar nih. Biar lebih lancar lagi, mana modelmu? Aljin lagi selancar modus lain dipakai. Nah itu bahaya tuh. Insya Allah di Madiun nggak ada. ada bedanya. Nggak ada yang apa maksudnya? Ya. Nah, terus yang selanjutnya ada yang murojaah bagus tuh. Enggak. Yang sering kali terjadi nih. Kalau tadi kan ada suka-suka, ada modus ya. Yang ini murojaah yang sering terjadi. Yaitu murojaah hafalan kemarin pakai aja. Kita ulang lagi ya. Kemarin pakai aja. Celakanya lagi anak-anak itu dimarahin kalau nggak lancar yang dulu tuh. Oke ya. Baik kita murojaah, kita sebelum nambah ayat Al-Qari'ah ayat 4, murojaah dulu Al-Qari'ah ayat 1 kan gitu ya. 1 sampai 3, sekarang nambah 4 5, besok nambah 6. Baik misalnya 4 ya, besok 5. Baik anak-anak sebelum ke 5 kita 4 dulu. Satunya nggak jelas tuh nasibnya tuh. Ya gitu ya. Tiba-tiba entah kenapa ya, ada setan apa yang masuk gitu. Baik, Ustadz penasaran, kalian sudah jauh surat Al-Fajr nih. Coba asyam bunyi bareng-bareng. Loh kok nggak lancar sih? Lah ya apa sih nggak pernah ngulang lagi. Oke ya, kan repot. Nah itu yang sering kali. Kalau di Madiun nggak ada. Bedanya. Oke ya, nah itu mending lah itu. Ada lagi yang bagus nih, kurang sempurna aja. Yaitu alhamdulillah murojaahnya diurut dari misalnya dia surat sampai surat Al-Fajr itu semua surat diurut. Bagus tuh, bagus. Mulai dari An-Nas sampai Al-Balad gitu ya, diurut. Nah ini namanya terstruktur, bagus. Hanya saja ini juga sering terjadi. Orang yang rajin ngurut seperti itu ada ada rasio yang terbalik. Apa kok rasio terbalik? Ada yang pemikiran terbalik gimana ya masnya? Jadi ngurutnya itu dari bawah. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Mindset terbalik. Sehingga suatu saat ditanya tuh, baca surat At-Tin, ini lanjutkan surat berikutnya. Itu kemana larinya? Ke atas. Al-Insyirah. Ya. Lanjutkan lagi Ad-Duha. Lo iki apa sih? Oke ya. Rasio terbalik nih. Mestinya urutan dalam Al-Quran itu kok diukur sampai
Bisa. Dan itu rata-rata Ustaz. Enggak rata-rata. Oh malah saya mau ngomong Madiun juga ternyata mati duluan. Nah, itu rata-rata memang seperti itu. Pemahaman mereka mindsetnya seperti itu. Lah, kita mau bikin semuanya tobat. Oke ya. Nah, yang pertama satu salah, murojaah kita itu yang pertama ada murojaah bait terstruktur. Terstrukturnya dari atas. Dari atas ke bawah. Diurut tapi dari atas ke bawah. Untuk murojaah polanya selalu seperti itu. Jadi artinya dari atas ke bawah itu urutannya sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Untuk urusan murojaah. Tapi untuk ziyadah kita rekomendasikan bukan dari An-Naba, tapi dari Anas. Untuk menambah hafalan kalau juz 30 dari Anas itu pun hanya juz 30. Juz yang lain dari awal juz, bukan dari Al-Mursalat kalau 29. Tapi dari surat Al-Mulk. Hanya juz 30 aja. Kenapa Ustaz kok nggak adil, nggak sekalian juz 30 dari awal? Yang pertama ada banyak filosofi. Kenapa dari Anas? Yang pertama itu membantu tartil. Tartil kan bukan dari An-Naba atau kan ya? Dari Anas sampai Al-A'la. Kalau misalnya mau banding-membanding sudah ada nih, ada maaf. Bukan di radio. Ada sekolah itu yang ngengkel itu ngeyel itu bangkang. Gitu ya, bukan bangkong. Ya, ada sekolah yang tetap ngeyel juz 30. Ustaz kita dari anak Ustaz gitu ya. Ustaz anak Ustaz dan seterusnya. Nah, ini sampaikan, ini tips ini untuk menjawab. Ustaz saya anak Pak karena sudah kebiasaan dari waktu kakek neneknya anak terus gitu. Nah, ada lembaga kita itu menyarankan, lembaga penjamin mutu kita itu mengarahkan dari anak sampaikan suruh tobat tuh. Karena kalau mau kita membandingkan min plusnya gitu ya. Kalau plusnya aja dulu. Sekarang saya tanya, nilai lebihnya ketika mulai dari anak itu apa? Saya ingin tahu. Hafal urutan surat. Hafal? Urutan Surat bagus. Emangnya dari anak nggak urut? Urut dari atas maksudnya sesuai. Saya urutnya dari atas. Lanjut, ada lagi selain itu. Yang sudah itu pengalaman saya Iya. bisa bersama-sama, Ustaz. Emang kalau Anas nggak bisa bersama ya? Karena kemampuan capaian anak-anak beda-beda. Enggak. Misalnya kelebihan dari anak Pak maksudnya. Mulainya dari anak Iya, karena itu bisa anak-anak belum bersama-sama. tahu sama sekali, sehingga bisa bersama-sama. Oh, sama-sama nggak tahu sehingga bersama-sama. Iya. Kita sama-sama nggak tahu sehingga bersama-sama. Bersama-sama nggak tahunya. Gitu ya. Lah, tak kasih tahu rasionya kenapa. Plusnya dari anak itu esensinya tuh hanya satu, gindir-gindir. Oke. Hanya satu aja. Apa? Kalau itu nggak esensi banget, Ustazah juga nggak esensi banget sebenarnya. Hanya satu alasannya, misalnya bicara positifnya hanya satu. Kalau ditanya orang keren, oke. Kamu sudah hafal juz 30 sudah hafal An-Naba. Wih, gimana kan? Oke ya, kita orang awam misalnya. Ya kalau saya kan nggak awam, yang awam kan, An-Naba wis hafal. Itu toh, mestinya pertanyaan itu berlanjut. Kalau An-Naba sudah hafal, mindset dasarnya berarti Al-Qari'ah wis hafal. Quraisy kan mestinya hafal. Apalagi Ataku. Coba menemukan takbir. Artinya Quraisy bagi orang awam yang tanya tadi, mestinya tanyaannya itu ada mengekor lagi tuh. Wah, berarti ini lancar Al-Fil kan gitu ya. Coba kamu sholat baca surat Al-Fil loh. Kok gak hafal? Kan jadi aneh tuh. Hah? Kok gak hafal kan gitu. Dan yang terjadi apa ketika munakosha? Yang tartil gharibnya tuntas, tajwid tuntas, bacaan sudah bagus, hafalan masih macet di Al-Mutaffifin. Juga munakosha kan gitu. Karena munakosha tartil itu salah satu itemnya ada hafalan Anas dan sampai Alam.